Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PD Salimah Kota Depok, yaitu Ibu Raden Siti Nurani. Wakil Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Herlina Agustina. Sekretaris 1 PD Salimah Kota Depok, Ibu Laila Purnamasari. Koordinator atau PJ acara Sabila PD Kota Depok, Ibu Rina. Dan yang saya hormati dan juga saya cintai narasumber kita pada hari ini yaitu Bunda Igus, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan para peserta sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara Sabila atau Salimah Berbagi Ilmu Selasa 16 Februari tahun 2021. Tema pada hari ini yaitu rahasia melepaskan emosi negatif saat pandemik atau isoman. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para peserta Sabila yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Demikian pula saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa berbagi ilmu dengan kita semuanya. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Humas dan Kajian PD Salimah Kota Depok yang diketuai oleh Ibu Laila Purnamasari dan PJ acara Sabila adalah Ibu Rina. Baiklah, kita mulai saja ya acara pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat 2 ayat 203 sampai 214. Kepada Ibu Rina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat
min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal cobaan belum datang kepadamu, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga keberkahan senantiasa tercurah kepada kita beserta keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PD Salimah Kota Depok. Kepada Ibu Raden Siti Nurani, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tidak ada ilah selain Allah yang Maha Lembut, yang Maha Penyantun, yang Maha Suci, Allah Pencipta Arsy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian. Hanya kepada kami memohon sesuatu yang mewajibkan datangnya kasih sayang-Mu, yang mewajibkan datangnya rahmat-Mu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan dosa diri kami, melainkan Engkau ampuni. Dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar. Dan tidak pula sesuatu hajat yang
mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan. Wahai Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Salam dan sholawat pun mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Allah para Rasulahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, yang saya sayangi Wakil Ketua PD Salimah Kota Depok, Ustazah Herlina, beliau sudah hadir atau mungkin masih belum kelihatan ya. Kemudian yang saya sayangi para pengurus PD, di sini ada Ibu Laila Purnamasari sebagai sekretaris dan humas, kemudian ada Ibu Eva, kemudian Ibu Rina, humas, dan beliau penyelenggara dari acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Kemudian yang saya sayangi dan juga sahabat Sabila yang terlibat di acara Salimah Berbagi Ilmu, dan bersama narasumber kita akan masalah Bunda Igus, ya, Bunda Milijar, kalau klinis ya, beliau insya Allah akan bersama dengan kita dalam Salimah Berbagi Ilmu yang sekarang mengambil tema masih melepaskan emosi negatif saat pandemi atau isoman. Ya sahabat Salimah tersayang, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi ujian bukan saja bagi kesehatan kita, bukan saja bagi ekonomi kita, bagi pendidikan kita, tetapi ternyata COVID-19 juga berdampak ya pada psikis kita, yaitu pada rohani kita. Selama pandemi ini, banyak orang yang mungkin merasakan emosi-emosi negatif ada pada dirinya. Pada dasarnya, merasakan emosi negatif pada masa pandemi seperti sekarang ini, itu adalah sesuatu yang normal. Karena memang Allah memberikan dalam kehidupan manusia perubahan-perubahan pada emosi atau pada perasaannya, di antara perasaan-perasaan happy, perasaan bahagia, perasaan comfort, perasaan nyaman. Ya. Jadi kita diberikan juga rasa kecewa, rasa marah, sedih, yang menandakan sisi kemanusiaan kita. Dan itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah atas dinamisnya kehidupan manusia. Nah, kalau kita berharap kita tidak pernah merasakan perasaan kecewa, tidak pernah merasakan marah, tidak merasakan sedih dan jengkel, bahkan itu kita akan kecewa, putus asa, karena tidak mungkin kita tidak merasakan hal tersebut. Masa sih kita nggak sedih ketika berpisah dengan orang yang kita cintai? Masa sih kita nggak kaget ya ketika kita mendapatkan kita divonis, seseorang divonis karena penyakit? Masa sih dia nggak resah ketika dia misalnya dimarginkan ya oleh masyarakatnya, tetangganya ya, kalau ada yang masih seperti itu ya, pasti itu akan membuat di dalam dirinya ada perasaan-perasaan negatif. Nah, itu memang wajar saja, normal saja. Yang penting adalah kita bisa mengontrol dan mengelola emosi tersebut ya, agar tidak berkelanjutan dan menjadikan kita terpuruk, putus asa, atau kehilangan produktivitas. Ya. Nah, untuk hal ini kita harus memiliki keterampilan mengelola atau melepaskan ya emosi negatif tersebut sehingga menjadi pelecut datangnya keberkahan hidup kita. Bahkan emosi-emosi negatif ini akan membuat kita merasakan ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha penyayang. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dengan Bunda Igus tentang hal ini, tentang bagaimana kita mengelola emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita di masa pandemi ataupun di masa isoman tersebut. Dan insya Allah kita bersama pembicara yang hebat ya, karena beliau bukan hanya menguasai teoritis saja secara akademis, keilmuan beliau memang bidangnya ya psikolog klinis, tapi beliau juga pemeran survivor dari COVID-19. Bagaimana beliau bersama suami dan keluarganya 6 orang ternyata yang mendapatkan anugerah dari Allah untuk merasakan bagaimana ketika beliau divonis COVID-19 agar bisa memberikan panduannya kepada kita. Jadi insya Allah pemikirannya kaleng-kaleng ya. Teori dan praktek sudah beliau laksanakan. Insya Allah ya. Selamat mengikuti acara ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan pada kami. Dan terima kasih yang sudah membersama kami dalam Salimah Berbagi Ilmu.
Semoga bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ibu Raden Siti Nuranni. Pak, sebentar ya, saya ada tamu nih. Oke, ya, baik. Tiba-tiba datang tamu. Baik, siap. Ya, jazakillah khair, Ibu Raden Siti Nuranni, Ketua PD Salimah Kota Depok yang sudah memberikan sambutannya pada hari ini. Benar sekali apa yang beliau katakan bahwa hari ini Sabila nuansanya berbeda ya, Bu Laila dan Bu Rina ya, karena memang sumbernya itu Masya Allah ya, saya secara pribadi tuh sudah tidak asing mendengar nama beliau gitu ya, Bunda Igus ya. Mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurah kepada Bunda Igus ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya di sini. Baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan kesalimahan atau selayang pandang terkait dengan salimah ya. Ya, berangkat dari keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai permasalahan yang menimpa bangsa ini pada berbagai sektor kehidupan. Terlihat pula dari buramnya perempuan, maraknya kasus-kasus yang mengguncang institusi keluarga, serta lemahnya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Kemiskinan dan kebodohan menjadi muara bagi masyarakat yang terjebak pada problematika turunannya, seperti kasus perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka kematian ibu dan balita, tingginya angka penyalahgunaan narkoba, serta meningkatnya jumlah penderita HIV. Maraknya pornografi dan meningkatnya kasus pelecehan, serta jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan sebagainya. Salimah hadir berupaya memberikan harapan untuk dapat menjadi salah satu komponen bangsa yang berkontribusi dalam mencari jalan keluar bagi berbagai problematika tersebut dengan program-program yang mendorong pemberdayaan perempuan, pengokohan institusi keluarga, serta perlindungan memadai bagi anak. Sebagai ormas yang terus beramal menapaki fase-fase pertumbuhannya. Salimah berdiri pada tanggal 8 Maret tahun 2000. Eksistensi Salimah semakin dapat dirasakan dengan keberadaannya di 31 provinsi, 285 kota dan kabupaten, dan 694 kecamatan di seluruh bumi Nusantara. Demikianlah selayang pandang Salimah atau info terkait kesalimahan. Baiklah, kita lanjutkan saja ke acara berikutnya. Pasti sahabat Sabila sudah tidak bersabar lagi menanti materi dari narasumber kita yang Masya Allah luar biasa sekali ya, yaitu Bunda Igus. Namun izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu biodata beliau. Beliau bernama lengkap Gus Milizar, MPSI, psikolog, date of birth Jakarta, 14 Agustus tahun 1971. Skill dan abilities, konseling dan psikoterapi, narasumber pelatihan dan training parenting dan pembinaan remaja. Experience, Lecture of Psikologi Fakulti Universitas Gunadarma, Clinical Psychology of Children, Adolescent and Family, Rumah Sakit Umum Bunda Margonda, Medina Psikologi Center, Education Counselor, Yayasan Pendidikan Budi Insan Cendikia atau Al-Azhar Grand Depok City, Education S1 Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma Palembang, S2 Magister Provinsi Psikologi Klinis Universitas Gunadarma Depok. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Igus. Assalamualaikum Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda Igus, saya persilakan kepada Bunda Igus untuk memberikan materi kepada teman-teman di Sabilah Kota Depok. Dipersilakan Bunda Igus. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Saya panggil Mbak Eva aja ya. Biar terus. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di siang hari yang teduh ini, adem ayem, bahkan tadi sempat gerimis ya sedikit. Iya. Saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sahabat apa tadi namanya, sahabat Sabila ya, sahabat Sabila. Ya. Teman-teman semua di sini, saya mungkin lebih akrabnya memanggilnya dengan sahabat atau teman, karena memang biasanya saya setiap kali mengisi acara memanggil dengan bahasa teman ya. Terima kasih sebelumnya saya sapa dulu kepada Bunda Rani yang memperkenankan saya untuk berbicara, bukan sekedar berbicara ya. Kalau dibilang berbagi ilmu mungkin lebih tepatnya kita berbagi rasa deh gitu ya. Karena saya sudah bisa merasakan tadi dikatakan oleh Bu Rani ya, saya survivor ya dari yang sudah terpapar lah katakan ya, diberi anugerah, diberi hadiah terindah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin ya karena kami sekeluarga itu berjumlah 11 orang ya, cucu dan mantu dan cucu dapat semua, tidak ada yang tertinggal. Tidak yang tertinggal. Kan cucu saya tuh dua ya, cucu saya itu dua masih bayi ya, yang satu usianya 6 bulan, yang satu usianya pada itu 2 bulan ya, 2 bulan dengan 6 bulan. Ya, mereka pun tidak tertinggal. Artinya, Masya Allah, saya tidak terbayangkan kalau salah satu ada yang tidak bersama-sama gitu ya, kita semua positif, ada yang negatif, kita mau taruh di mana gitu ya, mau titip di mana, nggak tega gitu kan. Akhirnya ya udah sama-sama kita berada dalam situasi yang sudah direncanakan, sudah di create ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Saya sapa-sapa dulu di sini ada Bu Laila ya. Udah lama kita tidak bertemu dan memang saya belum pernah bertemu secara tatap muka dengan Bu Laila. Tapi alhamdulillah di sini dipertemukan kembali dengan Bu Rina ya, dengan perempuan-perempuan hebat ya, perempuan-perempuan hebat di sini yang hadir di sini semua perempuan ya berarti ya kalau acara Salimah Bu Rani. Iya, insya Allah perempuan. Perempuan. Baik ya. Oke. Kita langsung aja mungkin ya. Saya hari ini tadi kalau dibilang berbagi ilmu mungkin saya lebih berbagi rasa. Saya coba share screen-nya, takutnya nggak bisa, tapi mudah-mudahan bisa ya. Share screen. Udah bisa share screen ya saya ya? Sudah di host. Sudah Bu. Oh. Ada ya, tapi ini ada yang PowerPoint ya. Nanti agak beda dikit nggak apa-apa ya. Saya tadi buatnya itu yang pakai Canva ya, tapi ini kayaknya mudah-mudahan tidak ini. Ya. Ini adalah yang lama, tapi mudah-mudahan bisa dibaca tuh kan tulisannya masih belum pas, tapi nggak apa-apa ya. Karena tadinya saya lupa nge-screen ke barnya ya, harusnya ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Saya coba pakai yang ini sebentar. Bentar ya. Ada sih. Oh.
agak lama ya. Ini apa loading ya? Gangguan sinyal ya Bunda ya. Gangguan sinyal. Tidak apa-apa. Bentar. Tinggal present nih, present. Sudah terlihat ya? Sudah, Bunda. Tapi presentnya, tampilan layar besarnya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Oke. Musiknya, kita matikan dulu musiknya. Saya biasa setiap tampilan laptop saya ada musik relaksasinya ya. Baik, sudah dimatikan. Kita akan berbicara tentang rahasia melepaskan emosi negatif dalam masa pandemik. Ya, tentunya juga kita berharap, saya tidak tahu ya data semua sahabat semua di sini apakah ada yang sudah pernah terpapar atau sedang terpapar ya, tapi mudah-mudahan buat yang belum ya, tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Cukup saya saja. Oke, ini apa rahasia? Kenapa saya katakan rahasia? Karena memang yang disebut rahasia ya, kalau banyak sekali istilah-istilah the secret ya. The secret itu yang menjadi sebuah usiat ya, sebuah ke luar biasaan, sebuah pokoknya wah banget ya ketika kita menemukan bagaimana kata-kata the secret ini menjadi sebuah dorongan untuk kemudian kita mencari gitu ya. Ya, ketika kita berdiskusi dengan seseorang, ketika berbicara dengan seseorang, ya ketika kita melakukan pembicaraan dengan seseorang, ketika ada kata yang mengatakan, ini rahasia loh. Nah, itu saja sudah membuat kita penasaran. Ya, baik, sekarang kita coba juga untuk penasaran, rahasia melepaskan emosi negatif. Nah, tadi sudah dibacakan ya. Lanjut. Nah, kondisi saat ini, Masya Allah ya, sudah lebih dari 1 tahun lebih ya kita kedatangan tamu yang bernama virus corona atau COVID-19 ya, di mana benar-benar kehadiran sang virus tersebut membuat terjadi banyak hal ya, perubahan-perubahan bukan hanya di lingkungan terdekat kita, bukan hanya di negeri Indonesia saja, tapi seluruh dunia ya mengalami berbagai macam guncangan ya. Kita bisa bayangkan ini hanya datangnya dari Allah itu virus yang kecil, tapi seluruh bumi, seluruh dunia terguncang. Kita bisa bayangkan bagaimana jika guncangan yang dihadirkan oleh Allah itu adalah guncangan yang lebih hebat, lebih besar. Ya, kita bisa membuat sebuah hikmah, sebuah pelajaran bahwa ini adalah uji cobanya. Ini adalah tes kisnya, bagaimana Allah memberikan sedikit saja guncangan, ya. Tapi buat kita ini benar-benar guncangan yang sangat mengguncangkan, ya. Apa yang kita rasakan hampir, ya, hampir semua, ya, itu mengalami perubahan-perubahan emosional yang tadi dikatakan oleh Bunda Rani, ya, bahwa kita akan mengalami perubahan emosional, ya. Kenapa? Ya, ini menjadikan satu yang ketika terjadinya perubahan emosi yang terjadi pada manusia itu adalah sifatnya adalah manusiawi. Sifatnya yang memang datang dari Allah, memang melekat ya pada diri kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia. Ya. Apa sih yang kita rasakan apa? Ya, takut apa? Takut terinfeksi, ya, atau mungkin takut menularkan ke orang lain. Apalagi gelisah, stres, ya, kemudian jadi serba salah, ya, rasanya tuh jadi ya serba salah gitu ya. Apalagi yang kita rasakan rasa tidak berdaya, rasa ketidakpastian. Nah, ini yang paling membuat kita gelisah, ya, membuat kita cemas adalah
ketika kita berada pada sesuatu zona ketidakpastian. Ya, kita berada pada area yang nggak pasti, itu benar-benar kondisi yang sangat tidak nyaman. Siapapun, ya, ketika dalam ketidakpastian apapun, ya, itu menjadi sebuah ancaman bagi kesejahteraan mental kita, terutama terkait dengan masalah kecemasan. Ya, kita nggak tahu ya kapan COVID-19 ini akan berlalu dari muka bumi Allah ini. Kita nggak tahu. Jadi semuanya tidak pasti. Ya, semua tidak pasti. Inilah yang menjadikan kita merasa cemas ya akan masa depan, ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang kita rasakan adalah lelah. Tentunya lelah ya. Dengan kondisi-kondisi adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini akan melelahkan kita. Karena kita beradaptasi dengan situasi yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ya, jadi kita lelah, kita capek, ya. Walaupun nantinya yang namanya adaptasi itu akan beradaptasi, akan merasa nyaman-nyaman juga kalau kemudian setiap hari kita pakai masker, gitu ya. Tapi pada awal-awalnya itu sangat tidak nyaman. Kemudian kita setiap hari harus cuci tangan, setiap hari harus sering kali melakukan mandi dan lain sebagainya, ya. Sekarang dari 3M menjadi 5M, ya. Itu yang duanya itu adalah kita bagaimana menghindari kerumunan dan meminimalisasi mobilisasi kita, pergerakan kita. Ya, kita jangan sering banyak-banyak keluar, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita rasakan tentunya adalah marah. Marah ya, oh iya semuanya bisa merasakan marah, gitu ya. Terus sedih karena banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Nah, ini adalah emosi-emosi yang saya sampaikan normatif ya, normatif dalam artian hampir bisa dikatakan semuanya mengalami ini. Jadi jangan kemudian kita mengatakan enggak kok saya enggak sedih, enggak kecewa, enggak stres dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari dinamikanya nanti ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita nanti ya di perjalanan kita. Di perjalanan materi ini kita akan pahami. Ya sebenarnya bagaimana sih kita menyikapi emosi-emosi negatif. Yang perlu ditekankan pada saat ini, ya, pertama kali kita berbicara di sini adalah apa yang kita rasakan pada saat ini, entah itu takut, stres, gelisah, nggak berdaya, merasa tidak ada kepastian, lelah, sulit tidur, marah atau sedih. Itu adalah normal pada kondisi saat ini. Jadi normal pada situasi yang tidak normal. Ya, jadi normal pada situasi yang nggak normal sekarang. Jadi tidak perlu merasa kecil hati. Kok kita merasanya terperangkap dengan emosi negatif ini. Tapi, ada tapinya ya. Tidak kemudian kita menjadi membiarkan emosi-emosi negatif ini terus ya menyerang kondisi kesehatan mental kita. Jadi perlu dikelola ya, di manage seperti itu. Kita langsung lanjut ke oke. Kan yang menjadi bahaya seperti ini ya. Kenapa ini menjadi penting dibahas dalam situasi pandemik? Kok penting banget sih masalah-masalah emosi, ya masalah-masalah emosi negatif itu menjadi penting dibicarakan. Kenapa, gitu kan? Ya karena ini bahaya. Bahayanya seperti apa? Kondisi emosi yang negatif itu akan sangat jelas dapat menurunkan imun atau antibodi. Makanya waktu awal-awal pandemik itu ramai sekali ya. Kita disuruh untuk menjaga imun kita dari mulai suplemen, dari mulai obat-obatan ya, semua kita jaga banget daya imun kita karena belum ada obatnya ya, belum ada obat dan belum ada vaksin ya. Sekarang sudah ada vaksin ya, belum. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita jadi satu-satunya cara adalah kita menguatkan daya imun kita menguatkan antibodi kita.
Ya, makanya kemudian muncul tuh suplemen sampai habis di apotek ya. Awal-awal gitu semua diborong, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya. Sampai kita kesulitan untuk mendapatkan itu di beberapa apotek karena semuanya mobilisasi massa tentang pentingnya imun itu sudah sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, sampai kemudian berkembang lagi, oh ternyata bukan hanya bagaimana kita menjaga imunitas kita atau antibodi kita dengan suplemen, tapi juga dengan kesejahteraan mental. Yaitu bagaimana setelah dievaluasi, setelah dilihat, ternyata kondisi emosi yang negatif itu akan sangat berkorelasi, sangat mempengaruhi daya imun. Ya, kebetulan karena saya berpraktek di rumah sakit, ya saya bertemu banyak dengan pasien-pasien yang dengan daya imun yang rendah, bukan daya imun, dengan kondisi emosi yang tidak stabil, yang emosi negatif yang sangat tidak terkendali, itu yang menjadikan menghantarkan para pasien-pasien saya itu akhirnya meninggal, ya banyak, gitu ya, bukan hanya 1-2. Jadi karena apa? Imunnya dijaga, suplemennya dijaga, orang dirawat di rumah sakit ya, ya tentunya obat-obatannya banyak, tapi kemudian ketika takdir menyatakan bahwa dia meninggal itu karena memang dia depresi, dia cemas, dia stres dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi stres, cemas, khawatir, takut dapat menurunkan imun atau antibodi. Dan menurunnya antibodi ini yang jika virus masuk, maka kondisi badan menjadi mudah terjangkit virus corona. Ya, makanya beberapa teman yang dulu pada awal-awal pernah ya yang sudah duluan masuk ke rumah sakit karena virus corona ya, itu banyak yang menghubungi saya gitu, gimana ya, gue takut nih, gue stres nih gitu ya. Ya itu yang kemudian saya ya dari awal-awal di pandemik ini memang alhamdulillah waktu awal pandemik ini saya dilibatkan di Satgas penanganan COVID-19 tapi untuk wilayah Jawa Barat ya, itu untuk bagian penanganan psikologisnya. Saya dilibatkan di tim Satgas COVID pada waktu itu, tapi kemudian di akhir bulan berapa ya, saya dinonaktifkan dikarenakan usia. Jadi, waduh, padahal lagi senangnya berbagi ya, maksudnya bukan senang karena apapun gitu, tapi karena memang senang bisa berbagi, menolong gitu ya. Tapi kemudian dinonaktifkan karena faktor usia. Jadi psikolog-psikolog yang berada di situ, yang langsung terjun ke lapangan itu dibatasi dari faktor usia karena khawatir terjangkit ya. Oke, seperti itu kita lanjut. Oke, inilah pentingnya. Nah, sekarang itu sudah kita rasakan dan kita sudah banyak sekali tahu tentang itu semua ya. Sekarang saatnya kita berbicara tentang rahasianya ya, rahasia melepaskannya. Rahasianya apa sih rahasianya gitu ya. Oke, kosong slide-nya. Oke. Rahasianya ada satu kata kunci di sini, bahwa semua penderitaan yang dialami oleh manusia, yang dirasakan oleh manusia itu disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan atau merelakan. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau kita menderita itu kan kita nggak mampu untuk melepaskan. Atau bahasa lebih dekat lagi dengan nilai spiritual kita sebagai seorang muslim, merelakan. Lebih dekat lagi istilahnya adalah ikhlas ya. Nah, sore itu. Jadi semua penderitaan ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah kata-kata dari seorang filosof yang psikolog juga ya, yang mengatakan bahwa penderitaan manusia yang dirasakan disebabkan oleh karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan atau merelakan. Dia adalah seorang
ateis ya. Kenapa kita mengambil? Wah, Bu Ibu ngajarin tentang ngambilnya dari orang ateis ya. Tapi tunggu dulu ya. Dia ini adalah bernama David Hawkins. Ya, David Hawkins ini mengatakan seperti itu. Sampai kemudian dia mendalami makna melepaskan, makna merelakan, sampai dia juga ambil curi ya pelajaran tentang ilmunya, ikhlasnya orang Islam ya, yang dia mempelajari itu semua, sampai dalam pencariannya ini ya, dalam dia memang seorang yang ateis, tapi kemudian dalam perjalanan keilmuan ini dia mengakui bahwa sebenarnya ada ya, ada Tuhan ya. Dia belum mengakui Allah, tapi dia sudah mengakui adanya Tuhan ya. Akhirnya dengan ilmunya dia dari ateis akhirnya mengakui bahwa ada kekuatan besar ya, kekuatan yang maha besar selain ada yang dia dapati di dunia ini. Ya. Oke, semua. Nah, sekarang pertanyaan, tahu nggak sih ya sahabat semua di sini kenapa ada beberapa orang yang merasa sulit untuk bahagia? Saya pernah bertemu ya dengan seseorang yang Masya Allah dia semuanya apa-apa ada. Ya, apa-apa ada tuh artinya kalau kita lihat tampilan fisiknya cukup cantik, seorang wanita ya. Ya fisiknya cantik, putih ya. Kemudian dia tidak pakai jilbab, dia rambutnya kelihatan banget bagus, hitam ikal gitu ya. Kemudian punya keluarga yang harmonis, ya rumah pun mapan ya dengan kondisi rumah, mobil dan lain sebagainya. Tapi begitu dia datang ke saya dan dia merasa satu yang tidak dirasakan oleh dia adalah dia tidak merasa bahagia, gitu, ya. Jadi sampai berkali-kali dia merasa kenapa saya sulit untuk bahagia. Padahal begitu saya coba minta untuk riwayat hidup dia dari mulai dia kecil sampai kemudian besar, semuanya isinya adalah prestasi. Dia pernah juara, dia mendapat beasiswa, dia terbaik di sini, dia terbaik di sana gitu ya. Kemudian apapun ada gitu ya. Orang tua yang baik, kakek nenek yang baik, keluarga yang pokoknya semua ada, tapi dia tidak bahagia. Oke. Nah, ini kan ya. Jawabannya adalah karena kita menolak untuk melepaskan hal-hal yang membuat kita sedih. Jadi apa? Ya, jadi kenapa kita sulit bahagia? Itu karena kita menolak untuk melepaskan hal-hal yang membuat kita sedih. Sekarang pertanyaan lanjutannya, bisakah kita merasa bahagia dalam kondisi suffering, dalam kondisi menderita? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kita menderita, ya, kita tersengsara, tapi kita bisa bahagia. Bisa nggak kita merasa seperti itu? Gimana nih jawabannya? Ya. Oke, ya. Sebenarnya kita bisa ya merasa bahagia dalam kondisi semenderita-menderitanya kita. Kalau kita melepaskan hal yang membuat kita berpikir tentang kesedihan atau penderitaan kita, ya. Bahkan di dalam, saya lupa hadis ya kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa bergembiralah kamu, gitu ya, bergembiralah kamu ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan disuruh oleh dalam hadis itu kita untuk berbahagia ketika kita mendapatkan penderitaan, ketika kita mendapatkan musibah, gitu ya, mendapatkan satu hal yang membuat kita terpuruk misalnya ya dengan kondisi sakit dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Ya, karena itu adalah pilihan, ya. Karena itu adalah bagaimana Allah sudah menentukan kita. Allah menentukan saya pada saat itu menjadi bagian dari hamba-hambanya yang dipilih, ya, untuk bisa merasakan sakit, untuk bisa merasakan enggak enak, untuk bisa merasakan tidak nyaman, ya. Tetapi kemudian diuji dengan seberapanya kamu enggak nyaman, seberapanya kamu enggak enak, di mana rasa syukurmu, gitu ya. Jadi ujiannya di mana rasa syukurmu. Seberapa besar rasa syukur kita, ya. Ketika kita kemudian, aduh, kenapa sih harus saya nih, gitu. Aku udah jaga
apa namanya protokol kesehatan dengan baik gitu ya, pakai masker tiap hari, jarang keluar, tapi kok kena juga ya dengan keluhan-keluhan yang seperti itu, maka rasa syukur kita bisa ketakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh segitu gitu ya. Tapi tentunya adalah kita bersyukur dalam kondisi yang tidak mengenakan itu adalah tantangan, challenge buat kita ya. Biasanya seperti itu ya. Oke. Banyak yang kosong slide-nya. Nah, kita berbicara tentang melepaskan. Tadi sudah dibilang bahwa the secret-nya ternyata adalah melepaskan atau merelakan. Ya. Nah, perlu dipahami, merelakan itu bukan berarti menyerah. Bukan berarti menyerah. Oh, ini unik sekali, kata-kata ikhlas ini unik sekali kalau kita belajar tentang bahasa ya. Merelakan itu bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada menyadari dan menerima. Satu hal yang bertolak belakang. Merelakan itu pasti lepas ya kayaknya. Merelakan, ya merelakan. Tapi kemudian di sini bukan berarti yang kita pahami dengan merelakan itu, tapi lebih kepada menyadari dan menerima, ya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah inilah makanya kalau kenapa ada orang yang selalu berada dalam kungkungan masalah atau merasa tidak bahagia, karena dalam mindset-nya, dalam pola pikirnya adalah dia semuanya ingin bisa mengendalikan. Ya, datang ke saya, ya Bu, saya pengen deh Bu anak saya bisa berubah. Oke. Ketika ada ego yang berbicara di situ, Anda ingin anak Anda berubah, ya. Tapi kemudian mengegokan dirinya bahwa saya yakin saya bisa merubah anak saya, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena kita sudah melupakan sang pemilik si anak itu. Bahwa sesungguhnya yang bisa merubah anak itu adalah sang pemiliknya. Gitu ya, kalau kita bicara parenting. Nah, jadi kita suka kecewa, kita suka sedih, atau kita suka bermasalah ketika kita tidak bisa menyadari dan tidak menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal di luar kendali kita, ya, seperti pandemik saat ini. Kita nggak punya kendali, ya, kita nggak bisa punya kontrol bahwa besok pandemik selesai, nggak bisa. Itu haknya Allah untuk menyelesaikan. Kalau Allah sudah berkehendak, iya besok akan berhenti. Kalau Allah berkehendak. Ya kan, kun fayakun, seperti itu. Tapi tidak bisa dikendalikan oleh kita. Diramal pun itu menjadi satu hal yang salah. Ya. Diprediksi pun boleh, manusia memprediksi boleh ya. Tetapi tetap kekuasaannya, kendalinya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diprediksikan 2 tahun. Dulu waktu pertama-tama awal pandemik ya. Ada seorang, saya nggak tahu ya, dia tuh apa basic keilmuannya, dia mengatakan bahwa diprediksi virus pandemik ini, virus corona ini akan bertahan sampai tahun 2022. Itu itunya dia, prediksinya dia. Entah dari ilmu mana dia mengambilnya ya. Tapi boleh kalau tidak menjadi landasan keyakinan. Ya, karena kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang syirik yang kemudian kita bisa meramal tentang masa depan. Itu haknya Allah untuk bisa mengetahui masa depannya seperti apa. Nah, itu hal yang nggak bisa di luar kendali kita. Kita nggak bisa tahu kapan pandemi ini selesai. Terus apalagi yang nggak bisa kendalikan? Ya, perilaku orang lain, bahkan perilaku pasangan kita pun nggak bisa kita kendalikan. Ya, kita hanya bisa menyampaikan ide, menyampaikan saran, menyampaikan nasihat, tapi tidak bisa kita kontrol penuh ya, bagi pasangan dan anak-anak kita. Ya. Kemudian, apa yang harus bisa kita lakukan? Yang ini adalah rumus ya, rumus dari mengelola bagaimana emosi negatif itu tidak menjadi hal yang lebih parah ya dari sebelumnya. Ada 4A dan ada setia. Ya. Yang pertama itu adalah aware atau sadari,
Yang kedua itu adalah acceptance atau terima. Dan yang ketiga itu allow, izinkan. Yang keempat itu away atau alirkan. Ya, seperti itu. Ya, ini tahapan-tahapannya kalau kita mau belajar ya. Kita sadari dulu, kemudian kita terima, kita izinkan, dan kita alirkan atau letting go. Kita biarkan dia pergi, kita alirkan. Sebenarnya gampang ya, untuk bisa melepaskan itu. Aware. Apa yang harus kita aware? Sadari tanda-tanda emosi negatif muncul pada diri kita. Mohon maaf karena memang terkadang banyak, atau bukan banyak ya, ada beberapa individu yang tidak mampu untuk menyadari adanya emosi negatif di dalam dirinya. Ada loh ya, yang dia nggak sadar. Ya, kenapa kok dia nggak bisa sadar bahwa ada di dalam dirinya itu negatif? Karena tidak diajarkan dari kecil untuk aware. Ya, nah seperti itu. Nah sekarang nih, yang mungkin ibu-ibu yang sahabat semua di sini masih punya anak-anak yang kecil, itu bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita itu aware dengan kondisi emosinya. Ini sangat penting banget ya, sekalian saya sisipkan tentang parenting ya, ini sangat penting banget. Karena ketika kita dalam pengasuhan, masalah emosi itu disepelekan, maka itu akan berdampak kepada perkembangan ketika anak sudah menjelang remaja atau dewasa. Ya, ketika si anak itu sama sekali tidak diperkenankan untuk marah atau untuk nangis, maka ini menjadi problem ketika dia sudah remaja dan dewasa. Ketika anaknya nangis, tidak boleh nangis sayang, gitu ya. Tidak boleh sedih sayang, gitu ya. Nah, itu adalah satu yang perlu diperbaiki buat ibu-ibu muda. Ya, boleh gitu ya. Ya. Kamu kenapa? Kamu sedih ya? Ya. Kamu marah? Boleh. Marah boleh, sedih boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Itu harusnya. Itu yang harusnya disampaikan. Sehingga kemudian disadari masih anak bahwa ini adalah emosi negatif yang memang datangnya dari Allah. Yang memang diciptakan melekat pada diri manusia. Bukan kemudian di-delete namanya. Tidak boleh marah, tidak boleh sedih ya. Semua emosi negatif itu di-delete. Sehingga pada dewasa mereka tidak paham. Ya, banyak yang akhirnya menjadi tidak empati karena nggak bisa merasakan bagaimana sedihnya seseorang. Karena dia sedih aja nggak tahu gitu ya. Karena baru mau sedih, mau belajar sedih, di-delete. Jangan sedih ya. Kemudian mau marah, di-delete sehingga dia nggak tahu bagaimana rasanya itu, dan akhirnya terkendala dengan tidak adanya rasa empati kepada lingkungan atau orang lain ya, seperti itu. Sekarang gimana nih? Kita harus sadar tanda-tanda emosinya ada pada diri kita. Yang paling mudah ya, kenapa paling mudah? Karena setiap kali saya tanya kepada pasien-pasien saya, mohon maaf kalau contohnya pasien saya terus ya, apa yang kamu rasakan saat ini? Ya, maaf ya, kita sudah tanya seperti itu ya, pasien-pasien. Apa yang kamu rasakan saat ini? Semuanya hampir banyak yang tidak mengerti perasaannya. Apa ya Bu? Apa ya? Saya merasakan apa ya? Nah itu tidak tahu. Nah memang banyak kesulitan sekali. Jadi yang datang ke saya, karena tadi saya katakan hampir yang datang ke saya itu 80% lebihnya nggak tahu emosi yang terjadi pada dirinya. Tapi kalau Anda masih bisa menjawab berarti Anda masih normal. Yang datang itu kan tadi ya yang enggak, kondisinya adalah dia nggak tahu emosinya seperti apa. Ya, jadi biasakan anak kita juga kita tahu emosinya seperti apa. Ya, ya begitu bangun pagi, assalamualaikum, good morning, bagaimana emosimu? Atau jangan emosi lah ya. Gimana perasaanmu pagi ini? Nah, biasakan berbicara gitu pada anak-anak. I'm happy gitu ya. Saya bahagia gitu ya. Nah itu saya kalau untuk afirmasi positif setiap pagi itu buat anak-anak saya lakukan. Bahkan setelin lagunya ya. Nah apa yang bisa kita, kalau kita tidak tahu kondisi yang kita rasa gitu ya, maka yang paling mudah untuk merasakan bahwa emosi kita sedang tidak oke
atau ada emosi negatif di dalam diri kita, itu adalah lihat dari fisik. Aduh, otot nggak enak banget nih, di sini sakit banget nih, gitu ya. Di belakang biasanya di punggung nih, pundak sakit banget, gitu ya. Itu berarti ada emosi negatif yang sedang terjadi. Ya, kemudian apalagi? Biasanya pencernaan, jelas itu. Kalau kita mau ujian, ya bolak-balik ke belakang, ya mau pipis ya, atau bahkan diare benar gitu ya. Itu adalah ada emosi negatif yang muncul. Apa emosi negatif yang muncul pada saat itu adalah cemas, ya kan? Terus apa lagi? Gangguan pencernaan, gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu sesek ya, sesek itu berarti ada satu kondisi, biasanya itu terjadi pada orang-orang yang depresi dan panic attack ya, dia sulit bernapas ya. Nah, itu biasanya kita lihat ya. Jadi kalau saya nanya kepada pasien saya, apa yang kamu rasakan, dia nggak bisa jawab, saya tanya aja fisiknya. Ya, kamu merasakan ini nggak sulit apa bernafas atau segala macam itu. Baru mereka, iya Bu, pokoknya saya susah tidurnya Bu, ini otot saya pada pegel. Kalau ditantang untuk atau ditanya tentang itu, mereka lancar menjawabnya. Ya, itulah psikosomatis ya. Jadi sinyal buat saya, tanda buat saya bahwa memang ada emosi negatif yang ada pada diri orang tersebut. Apalagi yang menjadi tandanya, ya kita kan tadi di sini aware di sini adalah sadari tanda-tandanya ya. Yang kedua adalah rutinitas hidup itu terganggu. Ketika pola tidur kita sudah berubah, pola makan kita sudah berubah, apa pencernaan kita sudah berubah, maka itu bisa jadi ada emosi negatif yang muncul ya. Kemudian apalagi ini level energi. Level energi itu kita nanti berbicara bab khusus ya, kalau memang masih diperkenankan. Ada level-level energi yang dia ada angka-angkanya yang ketika dia terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka itu akan mempengaruhi emosi yang ada di dalam diri kita. Ya. Kemudian apalagi yang kita lihat, perilaku jelas. Ketika ada emosi negatif yang muncul, biasanya dia akan dimunculkan lewat perilaku yang mudah tersinggung, mudah nangis, atau mudah marah, dan lain sebagainya. Nah ini kita sadarin, ini dulu. Tadi kan ada 4 ya, 4A, aware. Kita sadarin dulu. Ya, ini kunci melepaskannya adalah sadar dulu. Ya. Kalau nggak sadar, susah. Ya. Kemudian aware, yang kedua, sadari sumbernya. Biasanya sumbernya itu adalah bosan dan jenuh. Dalam kondisi pandemik ini bosan dan jenuh itu benar-benar ya. Anak-anak sekolah daring itu akan bosan dan jenuh. Kita sekolah, kita bekerja di rumah bukan berarti enak gitu ya, karena akan ada bosan dan jenuh juga gitu. Apalagi yang akan terjadi sumber dari emosi negatif yang terjadi ketika selama kita pandemik ini? Kesepian. Kesepian itu bukan berarti kita nggak ada orang ya, karena memang jadinya sepi. Saya merasa, kalau saya merasa, sepi banget ya nih, akan beda banget ya. Entah itu sepi yang memang secara maknawi saya rasakan sepi, atau memang kondisi di jalan-jalan tuh pada sepi gitu ya, memang benar gitu. Nah, kemudian sadari sumbernya. Yang lain adalah sumber yang akan menjadikan kita punya emosi negatif itu adalah suka menyalahkan diri sendiri, ya, blaming, ya, selalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian rasa bersalah, kemudian ketakutan, ya, karena terpapar banyak cerita negatif. Karenanya di beberapa saran juga dianjurkan untuk tidak banyak membuka media sosial yang banyak sekali berita-berita negatifnya. Kemudian ya sakit itu sendiri atau terpapar dengan COVID itu sendiri, kematian orang terdekat. Waduh, ini benar-benar ya, ini benar-benar sebuah rasa yang memang akan membangkitkan ya, satu peristiwa yang akan membangkitkan kondisi emosi negatif ya. Bagaimana kehilangan orang-orang terdekat dan keluarga. Jangankan benar-benar ya, jangankan itu benar-benar terjadi kepada kita, misalnya mendengar saja setiap hari di medsos di kata-kata innalillahi gitu ya, atau chatting innalillahi, itu kita sehari itu bisa berapa kali dan berapa orang gitu ya.
Dan itu kan membuat kita, itu sebenarnya sumber, itu sebenarnya toksit ya buat kita. Ya, akhirnya memang kita mau nggak mau memang terpapar dengan berita-berita yang sifatnya menakutkan buat kita, menyedihkan dan menakutkan. Ya, tapi ini kita kadang-kadang terbawa salah untuk tidak, aduh kayaknya nggak mau lah kita ini ya. Kan kalau gitu kita nggak tahu ya, nggak tahu informasi kalau tiba-tiba saudara kita atau teman kita, teman lama kita itu ternyata sudah meninggal ya dengan kondisi dikarenakan COVID atau sakit yang lainnya. Ya, itu aware. Kita aware deh dengan penyebab-penyebabnya ya atau sumber-sumbernya. Nah, oke. Sebenarnya ini ada latihan-latihannya. Nanti kita lihat ya. Yang pertama aware untuk bisa sadarin itu latihan pertama adalah, nah ini tadi ya. Apa nama perasaan yang mengganggu Anda saat ini? Ya. Perasaan yang mengganggu. Apakah dia sedih, apa dia marah, atau dia kecewa, atau dia apapun ya, yang perasaan mengganggu ini tentunya ketika dikatakan ada atau nama perasaan yang mengganggu, maka otomatis itu maknanya adalah emosi negatif, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kemudian berapa skalanya? Kita juga bisa mengukur, oh saya sedang marah gitu ya. Saya sedang sedih, saya sedang lelah banget, ini capek banget gitu, gelisah gitu ya. Nah, skalanya itu bisa diangkakan. Seberapa sedih kamu? Kalau biasanya 0 sampai 10 ya. Kalau 0 itu adalah sama sekali kita tidak merasakan sedih, atau 10 itu sedih banget. Nah, ada di skala berapa? Nah, kemudian yang kita latihan yang selanjutnya adalah ini kita latihan awareness ya. Jadi coba dilatih aja di rumah, ditulis aja di kertas gitu ya. Apa nama perasaan yang mengganggu, kemudian skalanya berapa, terus sensasi apa yang terasa di tubuh. Sensasi itu tadi badan ya, badan pegel, kepala pusing, perut sakit ya. Bahkan bukan hanya yang itu yang secara umum ya. Kadang kan ada yang orang yang agak aneh gitu ya. Di ujung kaki gitu ya, di tumit gitu ya, sakit, sensasi-sensasi yang tempat-tempat yang tidak biasa orang. Kalau biasa orang itu di punggung ya, di mana di perut ya, seperti itu, atau pusing, sakit kepala dan lain sebagainya. Ini juga dilihat skalanya berapa. Baik. Tadi sudah aware. Jadi rahasia yang pertama itu adalah aware. Jadi sebenarnya mudah tapi perlu dilaksanakan untuk bisa benar-benar terlepas dari emosi negatif. Caranya adalah aware. Ya, apa kita rasakan dulu. Ya, nanti kalau sudah terbiasa kita tahu ya, sudah terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa sampai poin keempat. Itu misalnya saya di jalan ketemu dengan orang yang tiba-tiba marahin saya. Mungkin kita bawa mobil kemudian dia marah kepada saya entah karena apa, itu kita terima dulu. Kita aware dulu. Nggak suka nih kita gitu. Kesal juga nih kita ditegur di tengah jalan sama orang. Kita terima, kita aware dulu. Ya, aware dulu bahwa kita punya perasaan marah pada saat itu, kesal pada saat itu. Tapi yang kedua adalah terima. Terima itu yang disebut dengan terima itu adalah mendengarkan isyarat tubuh Anda. Nah, tadi kalau yang dimaksudkan tadi ketika kita sadar ada isyarat tubuh kita yang menginformasikan bahwa kita punya emosi negatif yang pada saat itu terjadi, ya. Ketika kita tidak aware, ketika kita tidak mengiyakan, maka itu kita namanya tidak acceptance, tidak nerima, atau bahasa lainnya denial. Kita menolak, ya. Kita udah tahu nih, ini kan kita udah tahu bahwa sinyalnya itu dari tubuh kita sakit perut, berarti kan kita cemas gitu ya. Tapi kita kemudian tidak mendengarkan isyarat tubuh kita bahwa ada kecemasan di situ. Yang kita aware adalah saya sakit perut. Tapi kita tidak connect dengan sinyal di belakangnya, gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi misalnya gini, kayak sakit perut nih, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung sinyal itu isyarat dari tubuh dan kemudian saya
kita mengkoneksikan dengan apa sih yang terjadi pada emosi saya. Ya bahkan kalau saya sudah sangat akrab sekali, sinyal atau ibarat tubuh itu saya koneksikan dengan apa yang salah atau apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Misalnya saya tiba-tiba masak ya, ketika masak itu kena cipratan minyak gitu ya, atau air panas ya. Sangat refleks sekali. Yang saya pikirkan bukan, wah tadi nggak hati-hati, bukan. Yang saya pikirkan, aduh, tadi saya melakukan apa ya? Punya salah apa ya? Gitu. Jadi ada isyarat tubuh di situ. Sehingga ada emosi yang tidak diterima. Gitu. Kalau saya seperti itu. Accept dulu, diterima. Kemudian tidak menyangkal, tidak denial bahwa kita punya emosi yang negatif, gitu ya. Atau tidak juga menyalahkan orang lain. Jadi diterima dulu ya. Oke. Maaf, bentar. Nah, yang ketiga itu izinkan. Izinkan ini adalah semua orang butuh waktu untuk pulih. Kalau kita terpapar COVID pada saat ini atau pada waktu sebelumnya, gitu ya, maka sebenarnya ketika kita kita izinkan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyadari bahwa kita butuh waktu untuk sembuh. Jadi bukan tiba-tiba langsung ketika kita kemudian udah aware, udah accept, kemudian tiba-tiba langsung sembuh, enggak, ya. Semua orang butuh waktu untuk pulih. Dan ada proses. Itu yang disebut kita mengizinkan. Kita mengizinkan. Dan kemudian yang terpenting adalah kita jangan terlalu keras pada diri sendiri. Maksudnya kita tidak diperkenankan untuk bahasa kita tuh jor-joran, ngotot banget ya, terlalu ambisi, terlalu semangat untuk sembuh. Bahasanya ajarin tingkat kepasrahan ya, gitu ya. Loh, kok kita nggak boleh semangat untuk sembuh? Bukan nggak boleh, terlalu. Jadi bahasanya tuh mengejar banget sampai lupa sekali gitu ya. Ya sampai lupa. Gini, kalau saya menilainya seperti ini. Saya mengalami, ini boleh sedikit cerita ya. Saya mengalami ketika saya isoman ya, 10 ya lebih dari 14 hari ya. Kemudian masuklah ke sesi untuk PCR yang kedua, gitu ya. Coba kalau secara umum pasti kita sangat menginginkan untuk, waduh mudah-mudahan PCR yang kedua ini hasilnya negatif, gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak begitu berasa ya, karena saya kan OTG ya, jadi nggak begitu sakitnya tuh nggak berasa banget gitu ya. Nah itu saking kepengennya di PCR yang kedua itu adalah negatif, itu saya jor-joran, bener-bener ya, sampai kemudian semua suplemen saya makan semua, pokoknya bener-bener kayak ngotot banget gitu loh, ngotot banget, pokoknya harus nanti PCR yang kedua saya negatif, gitu ya. Saking terlalu kerasnya pada diri sendiri, kita melupakan Allah, gitu loh. Ya, kita lupa pasrah. Karena saya menyandarkan kesembuhan saya kepada obat. Saya menyandarkan negatifnya saya nanti, nih katanya minum kayu putih. Oh, minum apa lagi tuh? Kata orang begini. Saya sandarkan keyakinan saya pada obat. Maka yang terjadi, PCR yang kedua masih positif. Sekarang udah negatif ya. Jadi, waduh, begitu periksa hasilnya, ya langsung saya pikir, Masya Allah, saya salah pada waktu itu karena saya menyandarkan pada Tuhan, ya, bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sandarannya tetap ada kepada Allah, tapi di nomor belakangkan gitu ya. Nah, itu intinya kita izinkan ya. Jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri, flow saja. Flow itu ya udah, enjoyin aja. Nikmati saja gitu. Selama itu tidak menyakitkan secara fisik, buat orang-orang tertentu memang ada yang menyakitkan ya, yang tenggorokannya langsung sakit, yang napasnya begitu. Itu yang perlu perawatan khusus di rumah sakit ya. Tapi kalau buat kita yang memang isoman di rumah dengan gejala-gejala ringan, enjoying aja ya.
rasakan aja nikmatnya, nggak usah perlu pakai kekhawatiran yang sangat tinggi. Ya jangan terlalu keras kita pada diri kita sendiri, sayangi diri kita ya. Nah, allow itu izinkan ya, jadi be gentle with yourself ya, lemah lembutlah ya, jangan terlalu keras dengan diri kita ya. Kemudian kasih diri kita ini space ya, waktu, artinya dengan jeda. Dulu kayaknya kalau memang harusnya banyak sekali cara-caranya ya, give yourself space ini ada materi tersendiri gitu ya, dengan jeda namanya. Oke, sebentar, ini latihan 2 ya. Sebentar. Oke, saya jelasin dulu. Oke ya. Nanti kita ada sedikit film ya. Mungkin kalau yang senang drama Korea, nih film ini tentang apa sih? Tentang bagaimana kita merasa oke dalam kondisi yang nggak oke. Ya, artinya kita tidak perlu menyalahkan diri kita atau orang lain. Ya, ini bisa kita lihat sama-sama ya. Dan itu diajarkan satu teknik di situ. Ya. Bagaimana Bunda Igus? Ya, kelihatan nggak filmnya? Ya, sebentar. Masih, ya sudah, alhamdulillah. Sudah? Ya. Sudah. Kasih ya, Bu. Oke ya, kedengaran ya, lihat ya filmnya, baik. Itu adalah tadi tentang film Butterfly Hug ya, menjelaskan tentang ini. Ini adalah latihan 2. Tadi latihan 1 kita adalah bagaimana kita mengassessment tentang emosi kita. Latihan 2 kita sudah mulai praktek, gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama itu silangkan kedua tangan di dada dan tutup kedua mata perlahan. Kemudian yang kedua, tepuk kedua tangan bergantian ya. Jadi seperti ini, silangkan. Nah, kemudian boleh kanan boleh kiri yang senyamannya ya. Silangkan kedua tangan di dada dan tutup kedua mata perlahan. Kemudian tepuk kedua tangan bergantian seperti kupu-kupu ya. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Lakukan gerakan ini sampai terasa rileks. Ini dilakukan pada saat kondisi yang sangat tidak nyaman, ya seperti ini. Ini bisa. Sebenarnya latihan ini bisa dilakukan kapan saja kalau kita nggak nyaman. Kalau kita berpikir untuk apa namanya kaitannya ya dengan apa emosi negatif gitu ya. Tentunya akan ada dasarnya, ya akan dasarnya. Oke. Nih. Yang Amja baca doa dulu terus minum dulu. Nah, sekarang yang keempat, away atau alirkan, lepaskan atau letting go. Ini yang terpenting ya sebenarnya latihan kita di sini, letting go. Ya. Oke. Nah, ada 3 cara untuk mencapai proses pelepasan dan semuanya mengarah ke satu tujuan, yaitu membebaskan kemampuan alami kita untuk melepaskan atau emosi atau perasaan yang tidak diinginkan dan membuat energi negatif yang tertahan di dalam alam bawah sadar kita itu menghilang. Itu proses pelepasan ya. Oke, letting go itu gimana prosesnya? Ya sama. Dia ada 3 tahap: menerima, memilih untuk melepaskan, dan afirmasi dan doa. Ya,
Yang pertama itu menerima perasaan, kita terima dulu. Yang kedua, memilih untuk melepaskan perasaan yang tidak diinginkan tersebut. Dan yang ketiga adalah afirmasi dan doa. Itu yang dilakukan dalam teknik kita nyebutnya EFT ya, Emotional Freedom Technique, atau dengan spiritual Emotional Freedom Technique ya. Oke. Nah, ini yang menjadi rahasia tentang ikhlas. Kalau ikhlas pun ada di pembahasan tersendiri tentang ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya menerima atau melepaskan. Ya. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Atau sebenarnya ikhlas itu ya rela, merelakan. Nah kan antara sesuatu yang bahasanya ikhlas itu yang mana yang tepat, menerima atau melepaskan. Nah itu yang kemudian juga harus dilihat bahwa ikhlas itu akan berada di dua area ini. Dia terkadang ikhlas menerima dan dia juga ikhlas melepaskan. Jadi ikhlas itu bukan semata-mata menerima, tapi juga ikhlas itu ada faktor melepaskan. Apa yang dilepaskan adalah sesuatu yang tidak nyaman buat kita, gitu. Analogi yang paling gampang gitu untuk berbicara tentang ikhlas, saya sedikit kasih gambaran ya, karena sebenarnya bicara tentang ikhlas itu nggak bisa 1-2 menit ya, tapi sangat luas sekali ya. Analoginya tuh seperti ini. Mohon maaf kalau agak sedikit nggak sopan ya. Kalau kita sakit perut ya, sakit perutnya dalam tanda petik ini kita mau BAB, mau buang air besar. Itu adalah sinyal. Sinyal kan? Tuh, perut nggak enak nih. Kayaknya mohon maaf ya, aku pengen ke belakang dulu. Sinyal. Sinyal yang kemudian kita terima, ya kan? Kita terima. Oh, kita terima bahwa ini adalah sinyal bahwa perut kita perlu diproses. Isi perut kita perlu diproses. Akhirnya kemudian kita masuk kamar mandi, kita masuk toilet, dan kemudian kita di situ berproses, ya, melakukan BAB. Pada saat itu apa yang kita rasakan ya adalah yang pertama ikhlas kita menerima bahwa sakit perutnya kita ini bukannya sakit perut yang akan kita gugat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kenapa sih sakit perutnya? Kenapa sih setiap mau BAB harus sakit perut? Nggak pernah ada orang yang menggugat masalah sakit perutnya ketika mau BAB. Tapi itu yang disebut ikhlas menerima. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf, ikhlas melepaskan. Nggak ada orang yang kemudian, aduh, keluar deh nih, aduh, hilang deh, aduh, ntar diguyur, lepas deh. Nggak ada. Itulah sebenarnya analogi ikhlas. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semua dalam aspek kehidupan kita yang lain selain BAB, itu kita sudah bisa ikhlas ya. Itu ya analoginya. Oke. Nah, ini terlalu panjang. Ini kita mau praktek apa enggak? Gimana? Praktek yang belakang aja. Yang praktek yang belakang aja ya. Boleh, boleh. Oke, yang satu lagi ya. Ini sebenarnya, atau saya bacakan poinnya aja, ini pun masih latihan ya. Latihan tentang penerimaan diri, atau masih latihan 2, belum lepas sebenarnya. Nggak apa-apa, ini taruhnya di sini ya. Yang kedua, yang pertama, ini harusnya dipraktekkan. Sampai jam berapa ya? Maksudnya saya mau dipraktekkan. Bisa sampai dengan jam 14.55. Gitu ya? Iya, sekaligus dengan tanya jawab 14.55. Oke. Berarti ini saya keep dulu ya, karena ini agak panjang. Ini kan harus ada ininya. Oke, ini aja ya. Kita lanjutkan. Ini terakhir ya. Nanti ya, saya masukkan di sini adalah teknik yang ketiga atau latihan yang ketiga. Itu kita melakukannya dengan tapping, atau tapping ini adalah SEF ya, atau Spiritual Emotional Freedom Technique.
Tapping itu adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu di tubuh kita sambil terus atau dalam kondisi tune in. Tune in itu adalah bahasa kita tuh terkoneksi, atau bahasa Islamnya lagi adalah khusyuk ya. Dan menyebutkan reminder price-nya, ada nanti kata-katanya ya. Nah, sebenarnya tapping ini adalah titik-titik kunci dari titik meridian. Kalau kita sudah pernah memahami tentang titik akupunktur, maka ini tidak jauh berbeda dengan akupunktur. Yang membedakannya hanya kalau akupunktur itu pakai jarum, maka teknik tapping ini tidak pakai jarum, tapi pakai dua ujung jari, ya, diketuk-ketuk di titik 12 titik meridian, ya. Nah, mengetuknya berapa kali? 7-8 kali. Akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan pada tubuh kita, ya. Ini sudah banyak dibuktikan ya bahwa ketika kita melakukan tapping, yang terjadi adalah satu perubahan fisik ya, rasa sakit yang kita rasakan itu berkurang. Dan mungkin sebagai informasi, inilah yang saya lakukan selama isoman ya. Jadi saya melakukan dalam 12 hari, termasuk saya melakukan tapping kepada semua anak-anak saya, keluarga saya lakukan tapping semua. Dan hasilnya benar-benar powerful ya. Bahkan kalau istilahnya untuk sakit yang kayak seperti ya, kalau jadi gini, kalau kemarin kasus yang kemarin aja ya, cucu saya itu yang umur 6 bulan itu dia mengalami sulit BAB ya, sulit BAB itu sampai kalau mau BAB itu nangis gitu tiap malam ya, pokoknya kasihan banget saya ya. Akhirnya saya lakukan tapping ya, malam habis maghrib saya tapping, nggak lama setelah itu pas menjelang malam Isa si baby itu sudah bisa BAB ya. Jadi saya katakan powerful untuk fisik dan emosi ya. Oke, gimana caranya, kita coba praktek. Oke, kita praktek dulu ya, karena kalau latihan tanpa praktek, acara ini tanpa praktek, kita nggak akan bisa melepaskan emosi kita, gitu. Nah, rumusnya saya kasih tahu dulu. Rumusnya ini adalah kalau yang ini yang dari tanya tadi, Gary Gray namanya ya, penemunya. Jadi kata-kata dia sambil tappingnya itu ada 12 titik, tapi nanti saya atau kita akan mempraktekkan tapping yang di sini aja nih. Ada titik pertemuan antara tulang di leher nih. Ya. Nah, bisa ngerasain ya? Bisa ngerasain? Oke, nanti kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sambil dipegang, kita ketuk-ketuk ya. Kita ketuk-ketuk ya, nanti diketuk-ketuk. Dengan 2 jari aja, ketuknya ringan saja ya. Boleh cepat, boleh lambat, itu silakan aja. Ya, hanya yang terpenting adalah ketika kita mengetuk ini ya, maka ada kata-kata yang diucapkan. Ada kata-kata yang diucapkan ya. Bahasanya itu ya, rumusnya itu adalah walaupun saya titik-titik-titik ya, walaupun saya merasa cemas, merasa gelisah, dan nanti ada yang saya buat benarnya ya. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu. Jadi acceptance ya. Pertama aware dan acceptance, walaupun saya kecewa, itu kan nerima ya. Ya begitu. Walaupun saya sedih, walaupun saya kesel, walaupun saya marah, contohnya seperti itu ya. Tapi saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu ya Allah. Diucapkan dengan penuh kepasrahan, keikhlasan, dan tune in atau khusyuk ya. Kemudian kalau Gary Gray itu cuman sampai di situ ya. Bahkan dia bukan kata-katanya bukan ikhlas ya. Dia cuman walaupun, kalau aslinya itu walaupun saya cemas, saya memilih untuk bahagia gitu kalau Gary Gray. Walaupun saya gelisah, I choose, jadi kan itu ya, I choose apa gitu ya.
Itu bahasanya si Gary Gregg. Tapi kita mengkombinasikan, ya, para psikolog Islam ini mengkombinasikannya dengan keislaman. Jadi walaupun saya gelisah, walaupun saya sedih, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu, kemudian ada afirmasi dan doa. Ya, nanti kita lihat di sini, kita prakteknya. Dan ini, nah, oke. Mungkin kita sama-sama praktek ya. Iya, boleh Bunda. Oke, siap-siap ya. Saya akan lihat. Saya kepengennya bisa ngeliat. Saya pengen stop share aja. Nanti saya pengen lihat semuanya. Jadinya saya pakai kertas. Padahal kalau saya sendiri bahasanya nggak seperti ini ya. Artinya harus ya bagaimanapun kita bahasanya yang santai aja gitu ya, yang bagaimana kita berbicara normal dengan berbicara biasa gitu. Oke, kita oke, sebentar. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi semuanya tolong taruh tangannya di sini di apa ya namanya, tulang apa sih sebutannya nih, tulang selangka. Nah, baru ingat, antara leher, di leher kita kan ada kayak perbatasan nih, ada celong ya. Nah, di ujungnya boleh yang di kanan, boleh yang di kiri, kan ada dua nih. Nah, ya boleh di kanan, tapi biasanya saya pakai yang kanan ya. Sebenarnya ini ada maknanya. Ini ada titik emosi. Titik emosi. Jadi kan nanti ada beberapa titik ya. Ini titik emosi. Jadi kalau cemas, gelisah, semua sini aja diketuk. Bahkan sebenarnya teori ini bahkan mengatakan nggak perlu pakai kata-kata pun ini bekerja gitu ya. Ini ngaruh gitu loh. Tapi di dalam yang lebih bagus adalah dengan kata-kata. Oke, sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke. Boleh sambil pejamkan mata, tidak juga nggak apa-apa ya. Mulai diketuk-ketuk ya, diketuk-ketuk. Oke, sampai kemudian boleh diikuti kata-kata saya atau diucapkan dalam hati juga nggak apa-apa ya. Walaupun saya merasa cemas, saya merasa takut, khawatir, gelisah, lelah, dikarenakan saat ini situasi pandemik virus corona belum selesai. Saya menerima dengan ikhlas, ya Allah. Saya menerima dengan ikhlas, ya Allah. Saya menerima dengan ikhlas, ya Allah. Dan saya berniat memutuskan untuk melepaskan semua ini. Saya berniat untuk melepaskan semua emosi negatif ini dengan mudah dan cepat, ya Allah. Atas izin dan kemurahan-Mu, ya Allah. Kumohon, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup saya. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah kata-kata yang biasa kita lakukan dalam doa. Nah, ada pembahasan tersendiri. Kenapa doa-doa kita terkadang kok kayaknya gimana gitu ya? Kayak nggak ngefek ya gitu. Atau bahasa yang nggak sopannya ke Allah adalah kok doa kita nggak dikabulin ya sama Allah. Sebenarnya bukan salah doanya, bukan salah ibadah berdoanya, karena Allah sudah sangat menjaminkan bahwa ketika kita berdoalah kamu maka Allah pasti ya akan mengabulkan. Allah malu ketika tangan kita sudah begini dia nggak ngasih kita. Itu sebenarnya itu sudah absolut.
itu sudah valid, itu nggak bisa diganggu gugat bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Tapi kalau terkadang kita merasakan kok kita sepertinya dalam tanda petik tidak dikabulkan doa kita, berarti apa yang salah? Ya, yang pertama adalah kemungkinan adalah yang paling besar kemungkinannya adalah tekniknya, cara kita berdoa. Makanya kalau Rasulullah itu mengajarkan ada adabnya dalam berdoa, ya. Nah, setelah kita penuhi seluruh adabnya, ternyata ada teknik lain juga yang bisa kita adaptasi, ya. Yaitu salah satunya adalah dengan membuka titik meridian ini sehingga kita emosi kita ternetralkan dan kemudian kondisi fisik kita memudahkan ya jalannya apa yang kita minta, ya. Itu sebenarnya rahasia dari tapping ya. Tapi sebenarnya tanpa tapping pun ketika kita ikhlas ya, tadi kan kita ikhlas, ketika ridho, ketika kita benar-benar melepaskan itu semua karena Allah ya, kepada Allah, maka rasa cemas kita, rasa khawatir kita, rasa gelisah kita itu akan diganti oleh Allah dengan rasa nyaman. Ya, dengan perasaan nyaman, rasa bahagia, sehingga kita bisa melakukan ini sebagai sebuah cara supaya kita mudah ya dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Karena sebenarnya yang perlu kita pahami adalah sebenarnya itu kenapa doa kita tidak terkabulkan, karena kita tidak tune in. Tidak tune in itu adalah tidak terkoneksi, ya. Doa, apalagi kalau saya melihat ada orang yang baca doanya langsung sudah terbiasa di mulut gitu ya. Ya, entah bahasa Arab, entah bahasa Indonesia, tapi nggak tune in, nggak meresap, nggak ke dalam hatinya, ya, tidak terkonek kepada Allah pada saat kita berdoa, maka bisa dipertanyakan juga apakah Allah juga akan mengabulkan gitu ya. Jadi sebenarnya rasa kita ikhlas ya, kemudian rasa kita benar-benar ya dilakukan dengan benar gitu ya, dengan khusyuk, maka insya Allah gitu ya akan segera terkabul apa yang kita doakan pada latihan-latihan kita gitu. Seperti itu ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan setiap hari, setiap pagi ya. Jadi kadang kan kita kata-katanya nggak harus nunggu emosi negatif aja gitu. Misalnya ya walaupun saya merasa capek gitu ya, apa capek, pokoknya intinya adalah bagaimana kita terus terhubung dengan Allah ya, terus terhubung dengan Allah dengan seperti kita menceritakan seluruh peristiwa kita dari A sampai Z itu dengan kekasih kita. Kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekasih kita, ya. Kalau kita punya kekasih gitu ya. Punya kekasih, biasanya kita akan menginformasikan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan kepada pasangan kita. Ya. Tadi pagi misalnya kalau misalnya suami di kantor ya, terus pulang kantor tadi pagi aku melakukan ini, tadi pagi aku itu loh takut loh tadi ada binatang apa gitu. Nah, semua diinformasikan. Nah, itu pula yang harus kita lakukan, semua kita informasikan, kita tune in namanya ya. Melakukan informasi itu menyatakan cerita kita itu kepada Allah, walaupun sebenarnya Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu, nggak perlu diceritain juga, Allah udah tahu gitu ya kita lagi ngapain gitu ya. Tapi kalau kita senantiasa berdialog, berbicara ya, maka itu menjadi sebuah istilahnya kedekatan kita lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ini yang bisa disampaikan. Kalau untuk lebih diperdalam lagi tentang makna ikhlas ya, perlu waktu lagi tentang kompetensi ikhlas itu seperti apa gitu. Oke. Ya, rasanya sudah habis ya materinya.
Iya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, ya nanti kita sharing aja cerita ya tentang pengalaman-pengalaman apa yang bisa dilakukan selama pandemik ini ya. Tapi itu hanya sekedar berbagi, karena kalau apa yang secara pengalaman ya yang saya lakukan itu adalah memang menggunakan teknik tapping tadi ya. Gitu. Bahkan saya tapping itu pun bisa dilakukan dengan waktu-waktu tertentu ya. Yang terbagus itu adalah ketika kita melakukan tapping itu waktu yang pada saat kondisi kita sedang terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Sehabis sholat. Habis sholat itu kan kita lagi enak-enaknya tuh, lagi masih nyambung dengan Allah, maka kemudian kita melakukan tapping setelah habis sholat gitu ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Igus, luar biasa sekali materinya pada hari ini. Rasanya waktu yang tersedia tidak cukup ya Bunda ya? Iya, masih banyak sebenarnya kalau mau dibahas detail-detailnya gitu. Ini menarik sekali nih Bunda, Masya Allah. Mungkin mohon izin Bunda Igus, ada apa, kita kasih kesempatan kepada teman-teman, mungkin 1 atau 2 orang yang ingin bertanya, boleh ya Bunda? Mohon izin ya. Iya, silahkan. Kalau memang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa buat PR. Baiklah, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Karena keterbatasan waktu, cukup 2 orang saja. Langsung saja mic-nya dibuka, tidak usah melalui chat, biar menghemat waktu. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada? Sebenarnya tinggal dipraktekin aja. Luar biasa Bunda ya. Iya. Tadi apa yang Bunda sampaikan itu sangat menarik sekali ya Bunda Igus ya. Mungkin meresume sedikit saja Bunda ya, mohon izinnya. Tadi Bunda menyampaikan bahwa emosi negatif itu bisa diantaranya takut terinfeksi atau mungkin takut menularkan ke orang lain, stres, gelisah, tubuh terasa tegang, tidak berdaya, tidak pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan, lelah, sulit atau tidak bisa tidur atau beristirahat, marah atau sedih karena banyak hal yang terjadi di luar dari kendali kita. Namun demikian itu adalah normal ya Bunda ya di saat kondisi pandemi saat ini. Namun emosi negatif itu akan menjadi bahaya karena bisa menurunkan imun atau antibodi diri kita sendiri. Dan semua penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan atau merelakan. Dan tadi juga Bunda Igus menyampaikan kenapa juga apa sih merelakan bukan berarti menyerah gitu ya kata beliau, tetapi lebih kepada menyadari dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan begitu ya. Dan beliau juga tadi memberikan rumus mengelola dari emosi negatif itu ada 4, di mana ada aware, menyadari tanda-tanda ada emosi, dan juga sumber daripada emosi itu tersebut. Yang kedua adalah accept, yang ketiga adalah allow, dan yang keempat adalah away. Dan tadi beliau juga menyampaikan 3 cara untuk menghilangkan perasaan yang tidak kita inginkan ya, yaitu dengan cara menerima perasaan, terus memilih untuk melepaskan perasaan, dan afirmasi dan doa. Mungkin itu saja resume sedikit dari saya Bunda Igus. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakillah khair kepada Bunda Igus yang sudah memberikan materi sungguh sangat luar biasa ya, Masya Allah. Dan sampai dengan saat ini partisipan kita sudah berapa Bu Laila, Bu Rina pada hari ini? Tadi Banyak sampai ya? di angka 69, sekarang tinggal 63 ya.
Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bunda Igus bisa bermanfaat sekali oleh para sahabat Sabila, dan semoga senantiasa keberkahan dan kesehatan senantiasa tercurah untuk Bunda Igus beserta keluarga. Baiklah, kita akhiri saja acara Sabila pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta Sabila yang sudah mengikuti acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Igus. Ya, sama-sama. Ayo iya, Masya Allah. Tadi sudah sempat difoto belum Bu Laila? Mudah-mudahan sudah ya? Sudah Bu Eva. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Laila, Bu Rina. Ya. Saya pamit ya. Baik Bunda Igus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya lagi mau besarin ini, nggak besar-besar nih. Baik. Saya pamit juga ya, Ibu Rani, Ibu Laila, Bu Rina ya. Ya, makasih banyak Bu Eva. Assalamualaikum. Jazakillah Bu Eva.